Halo semuanya, Mas Rene di sini ya di Upcoding, dan kali ini ya kita akan coba bedah ya. Saya akan coba bedah roadmap menjadi seorang backend developer. Nah, mungkin teman-teman ya, buat yang belum tahu ya, silahkan cek ada yang namanya roadmap ya .sh. Itu adalah sebuah website di mana kita bisa melihat bahwa kalau ingin menjadi front-end engineer, ini roadmapnya. Kalau ingin menjadi seorang backend engineer, ini misalkan yang harus dikuasai. Dan juga misalkan mau jadi DevOps dan yang lainnya, itu juga banyak. Jadi teman-teman bisa lihat di sana yang sesuai dengan minat dan bidang yang ingin teman-teman tuh dalami gitu loh ya. Oke, dan sebelumnya mungkin ya sekedar pemberitahuan aja ya. Mungkin jadi kemarin tuh ya, mungkin hari Kamis kemarin itu saya tuh sempat diinterview sama teman-teman dari Neomic ID ya. Jadi itu kita ngobrol-ngobrol ya, itu dalam acara ngabuburit ya. Itu kalau misalkan teman-teman tertarik ya, itu saya juga bisa bilang sharing sedikit tentang pengalaman saya di sana. Videonya teman-teman bisa cek, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat kalian semuanya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Sekarang saya akan coba bedah bagaimana roadmap menjadi seorang backend developer. Itu versi dari roadmap.sh ya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja lihat websitenya. Ya, ini dia. Dan saya yakin ya, mungkin teman-teman sudah pernah ngecek ini juga. Dan mungkin sebelum saya jelaskan lebih detail ya, artinya teman-teman bisa perhatikan ya bahwa di sini tuh panjang sekali ya. Ini dari atas sampai bawah itu banyak sekali, dan tenang saja ya, buat teman-teman yang ingin menjadi seorang backend developer, itu kalian tuh nggak perlu menguasai semua yang ada di sini ya. Dalam artian tuh menguasai secara detail semuanya tuh, itu nggak perlu sebenarnya untuk menjadi seorang atau sudah bisa dibilang menjadi seorang backend developer, teman-teman. Dan begitu juga saya ya, setelah saya cek ini bahwa nggak semuanya juga dalam kerjaan saya sehari-hari ya, misalkan selama ini tuh nggak semuanya juga saya pakai, nggak juga semuanya juga saya bisa bilang saya tahu dan saya pahami semua gitu ya. Kita langsung aja ke atas dan kita mulai dari sini ya. Yang penting juga kita perhatikan di sini ya, yang bagian ini, yang bagian kiri ini, bahwa di sini ada beberapa penjelasan ya tentang tanda dan kode warnanya ya. Jadi misalkan yang ungu ini itu adalah personal recommendation, artinya si pembuat roadmap ini kalau misalkan dia tuh kasih tanda yang ungu ini, itu artinya itu hanya opininya dia, itu adalah berdasarkan opini dia ya. Itu seperti yang saya bilang tadi bahwa silakan ini bagus ya, ini roadmapnya bagus, tapi nggak berarti ya teman-teman semua tuh harus mengerti semuanya, paham semuanya, tahu semuanya detail tentang yang dijelaskan di sini ya. Intinya adalah bahwa tahu makin banyak bagus, tapi nggak harus semuanya untuk menjadi seorang backend developer, teman-teman. Itu intinya ya, yang ingin saya sampaikan di video ini. Oke. Terus yang kedua adalah ada yang juga yang warna hijau ini, itu adalah alternative option, itu adalah pilihan. Jadi nggak harus juga, misalkan bahasa pemrograman ya, misalkan kalau kalian tuh nggak bisa Python, nggak suka Python, bisa coba Golang misalkan, itu adalah alternative optionnya gitu kan. Terus ada juga order ya, artinya urutan ya. Jadi dia bilang juga ini nggak strict, artinya nggak harus juga, itu nggak pasti gitu kan, nggak mutlak gitu kan. Yang ini, yang lingkaran ini, yang abu-abu ini, dia tuh nggak merekomendasikan gitu teman-teman. Jadi backend developer ya pastinya ya seperti ini. Jadi backend, front-end, apapun itu, mobile app developer pastinya itu nanti terhubung dengan internet ya kan. Pastinya ya ilmu tentang internet tuh ya, itu basic dasar dari internet itu teman-teman tuh pasti seharusnya sudah terbiasa lah ya, sudah ngerti paling enggak ini apa sih gitu kan. Saya akan langsung aja mulai dari yang kiri ini ya. Jadi pastinya kita tuh harus mengerti dulu bagaimana internet itu bekerja ya kan. Internet itu adalah jaringan komputer yang bisa bilang itu di mana-mana ya, yang mengkoneksikan komputer itu dari satu tempat ke tempat lainnya, nggak cuma lokal tapi internasional dan di mana-mana teman gitu loh. Terus yang kedua adalah HTTP itu apa ya kan. Jadi teman tuh perlu mengerti bahwa supaya data itu bisa bergerak di internet ataupun di jaringan, itu ada yang namanya protokol ya. Dan salah satu protokol ya, yaitu adalah yang namanya HTTP, yaitu protokol HTTP, itu Hypertext Transfer Protocol teman ya. Dan itu juga teman juga perlu pelajari, yaitu basicnya seperti apa sih ya. Dan seperti saya bilang tadi bahwa itu banyak protokol, ada yang namanya TCP protokol, ada yang namanya UDP protokol, dan yang lainnya kan, itu ada protokol. Dan untuk web server ya biasanya, kita kan biasanya tuh bikin backend atau sistem backend itu pasti untuk bisa dibilang nanti jalannya itu di web server kan, ya kan biasanya kan. Browser ya, itu gimana sih dia bekerja kan. Jadi sebenarnya browser itu dia tuh hanya menerima data dari web server. Jadi nanti tugasnya web browser adalah untuk merender data yang dia
yang dia terima, yaitu berupa HTML, itu menjadi display yang misalkan cantik seperti halaman ini. Itu kan sebenarnya tugasnya browser ya. Jadi browser itu dia tuh nggak langsung menerima halaman secara langsung cantik seperti itu. Yang dia terima adalah sebuah dokumen berupa dokumen HTML, nanti yang diterjemahkan sama dia itu menjadi seperti yang kita lihat di depan layar ini momen gitu loh. Jadi browser itu seperti apa dan bagaimana mereka bekerja, dan nggak harus mengerti bagaimana sih engine-nya browser tuh, nggak harus ngerti juga ya kan, karena kan kita tuh bukan apa ya, bisa bilang kita nggak bikin web browser kan, kita tuh hanya menggunakan browser, web browser, dan paling nggak kita tuh tahu lah ya gimana sih mereka itu bekerja gitu. Oke, selanjutnya yang di kanan ini ya, itu apa sih itu DNS dan bagaimana cara kerjanya ya. Jadi kan seperti saya bilang ya, bahwa di internet ini sebenarnya yang ada tuh apa ya, hanyalah kumpulan ya titik-titik dari web server ya, komputer yang terhubung ya melalui jaringan kan. Nah, misalkan ya teman-teman tuh punya website, misalkan lokasi servernya tuh di mana, di Amerika kan misalkan. Nah, servernya itu dia tuh sebenarnya tuh nggak punya nama, misalkan nama ya, misalkan youtube.com itu nggak punya nama, servernya tuh nggak punya nama sebenarnya ya. Jadi yang dia punya ini sebenarnya adalah alamat ya teman-teman. Sedangkan alamat ini itu adalah sebuah IP address ya kan, IP address yaitu alamatnya ya kan, apa alamat IP-nya kan. Misalkan teman-teman tahu kan bahwa komputer lokalnya kita itu punya juga yang namanya IP address, yaitu 127.0.0.1. Itu kan sudah tahu ya, itu adalah IP address dari localhost teman-teman. Terus dari mana datangnya? Misalkan kita ketik youtube.com atau upcoding.com, itu dia tuh bisa langsung buka websitenya. Nah, itulah fungsinya DNS teman-teman ya. Itu bisa saya bilang bahwa sederhananya sebuah database yang menghubungkan antara nama yaitu domain dengan IP address-nya. Jadi sebuah layanan, sebuah service di mana memetakan domain ini, IP address ini, domain ini, IP address ini, yang ini gitu. Jadi itulah fungsi dari DNS teman, yaitu domain name service gitu. Domain name ya. Jadi apa sih itu domain name ya kan? youtube.com kan, itu .com itu apa sih? Itu misalkan kita tahu ya bahwa .com itu adalah merupakan top level domain ya. Sedangkan apa namanya? Misalkan YouTube itu adalah domain name-nya, domain name-nya. Nah, setelah itu nanti ada juga yang namanya subdomain ya, misalkan email.youtube.com, berarti email itu adalah itu adalah subdomainnya ya. Bahkan www ya, itu adalah subdomain ya. Mungkin teman-teman nggak mengira kan bahwa kita tahu bahwa www.upcoding.com ya, sebenarnya www ini itu adalah subdomain. Sedangkan domainnya adalah upcoding, sedangkan top level domainnya adalah .com. Jadi teman-teman mengerti kan bedanya? 3 bagian. Yang pertama adalah subdomain, domain, dan top level domain. Kita lanjut yaitu hosting ya. Dan pastinya ya, seorang web developer, backend engineer itu pasti harus tahu yang namanya apa itu web hosting. Ya paling nggak pernah hosting website lah ya. Jadi kalau lucu sebenarnya kalau misalkan teman-teman tuh ingin menjadi seorang backend engineer tapi nggak pernah yang namanya deploy sebuah website, deploy sebuah service, itu wajib ya saya bilang. Untuk internet itu aja ya yang dijelaskan di sini. Oke. Sekarang kan kita ngomongin backend ya. Terus kenapa harus ada HTML, CSS, JavaScript ya kan? Nah, ini juga banyak sekali yang ditanyakan sama teman-teman ya. Misalkan di grup ada juga yang nanya, "Bang, ingin menjadi seorang backend developer itu harus ngerti HTML ya?" Nggak harus sih sebenarnya ya. Tapi ya itu akan sangat bermanfaat sekali kalau kita tuh mengerti ya, paling nggak basic lah ya, seperti dia bilang di sini bahwa basic front end knowledge ya. Dan biasanya ya temen ya, misalkan yang menjadi backend engineer itu adalah seorang yang misalkan awalnya itu atau dulunya itu adalah seorang full stack developer atau front end developer, bisa aja kan, karena jadi mereka tuh punya pengetahuan dulu tentang internet itu bekerja seperti apa, terus front end itu seperti apa. Jadi setelah mereka tuh tahu itu, nanti mereka tuh bisa mengextend ilmunya tuh, memperdalam lagi terutama di bidang backend teman-teman. Oke, dan sekarang kita lanjut ya. Jadi kita tuh ya paling nggak tuh paham ya itu tentang operating system dan juga pengetahuan umum ya di sekitaran operating system atau OS teman-teman ya. Jadi misalkan ya yang di kiri ini, pastinya sebagai seorang developer itu pasti akan banyak menggunakan komen-komen di terminal. Jadi wajib ya teman-teman ya, jangan malas ya, meskipun sekarang udah ada misalkan pakai Git ya, itu sudah ada misalkan Git untuk UI-nya. Tapi saya sarankan ya, coba dulu untuk biasakan ya untuk menggunakan yang terminalnya terlebih dahulu teman-teman ya. Itu penting sekali ya. Jadi aneh ya saya dengar kalau misalkan teman-teman tuh bilang bahwa saya adalah seorang backend engineer, tapi teman-teman tuh nggak pernah atau nggak bisa pakai yang namanya terminal. Itu wah. Terus juga
bagaimana mengerti bagaimana sih operating system itu bergerak bekerja secara umum ya, misalkan seperti itu. Misalkan ya, teman tahu bahwa server atau komputernya kita ini itu hanya bisa bekerja misalkan kalau ada memori kan pastinya. Terus untuk penyimpanan data ya itu pastinya perlu disk atau hard disk ya, atau misalkan SSD sekarang gitu kan. Kalau teman-teman itu sudah terbiasa mengoperasikan komputer, itu untuk menjadi developer, untuk menjadi programmer itu pastinya lebih mudah teman. Terus melihat proses yang berjalan di komputernya kalian ya, menggunakan terminal misalkan, atau melihat proses yang berjalan di server itu seperti apa caranya, komennya seperti apa, itu mungkin teman perlu pelajari juga. Terus pahami juga tentang yang namanya thread dan konkurensi ya, itu bahwa misalkan apa itu thread, terus apa itu konkurensi dan apa bedanya kan. Mungkin nanti teman-teman juga akan mendengar namanya atau parallel processing kan. Itu thread itu seperti apa, konkurensi itu apa, dan juga paralel itu apa kan. Itu apa beda antara konkurensi dengan paralelisme gitu kan misalkan. Terus begitu juga seperti tadi ya, itu kan cuman komen-komen ya, komen-komen dasar tuh paling nggak teman-teman tuh harus tahu ya, misalkan seperti grep itu kan untuk apa fungsinya, terus awk, terus set, terus yang penting ya curl, terus wget juga penting, terus tail, head ya, less itu misalkan untuk edit file, terus untuk SSH gimana cara connect ke server gitu kan. Terus dan yang lainnya itu teman biasakan bahwa kita tuh untuk menggunakan terminal teman. Oke. Terus sekarang di sebelah kanan ya, masih di OS dan general knowledge itu bagaimana untuk memory management? Apa sih itu memory management kan? Bagaimana sih mengatur memori misalkan untuk programnya kalian? Misalkan kalian teman tuh coding di C++ atau C kan, itu kan memory management itu kan apa ya, bisa dibilang itu manual kan ya. Misalkan di C itu kita tuh harus apa ya? Saya sih nggak expert di C ya. Cuman dalam arti saya tahu bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu ya, itu perlu apa ya? Itu perlu sadar. Kita tuh perlu tahu bahwa berapa memori yang kita perlukan, kita mengalokasikannya sekian, dan nanti kalau sudah selesai, maka kita ambil lagi, kita bersihkan lagi gitu. Saya nggak ahli sih dalam istilah tersebut, tapi mungkin seperti itu yang dimaksud di sini gitu. Terus ada juga yang namanya interprocess communication ya, itu artinya gimana sih proses ya, gimana sih sebuah proses yang berbeda itu bisa berkomunikasi kan. Jadi seperti itu, saya juga nggak expert di sini. Terus ada juga ya yang namanya tuh I/O management ya. Artinya apa ya, untuk input output ya kan. Terus POSIX basics ya, STD in, STD out, STDR, pipes ya kan. Pastinya ya untuk dasar-dasar dari networking ya. Seperti saya bilang tadi, internet itu sebenarnya adalah hanya kumpulan komputer yang terkoneksi secara global teman. Oke, jadi itulah untuk bagian operating system dan bisa bilang pengetahuan umum tentang di seputaran operating system ya. Nah, oke, dan selanjutnya ya, ini adalah bagian yang paling saya suka, yaitu di bagian pastinya ya, itu adalah bagian di programming language ya. Ini bahasa apa saja yang mungkin perlu kalian pelajari untuk bagian bagian developer. Misalkan dia bilang di sini ya, ini mau lihat kan bahwa ini adalah hijau-hijau ini, artinya ini adalah alternatif, bisa menjadi pilihan yang sesuai dengan yang kalian inginkan gitu kan. Terus ada juga yang sini yang ungu ini, itu yang menurut opininya dia yang buat roadmap SI ini, itu yang dia sarankan gitu kan. Ada di sini ada yang Rust ya. Bahasa Rust juga ini bahasa apa ya? Mungkin salah satu bahasa yang paling disukai atau gimana ya? Mungkin dicari atau gimana. Pokoknya ada mungkin di Stack Overflow tuh dia tuh punya survei kan. Terus ada juga dengan pastinya Golang ya. Kita semua pasti sudah dengar bahwa Golang ini juga salah satu bahasa yang mungkin favorit saya, meskipun saya nggak pakai banyak. Terus pastinya Java, terus ada juga C#, terus PHP ya. Mungkin teman-teman di Indonesia dan saya yakin ya mungkin di Indonesia itu banyak sekali ya demand itu atau permintaannya itu untuk mencari seorang PHP developer. Jadi kalau bisa saya bilang mungkin PHP ya silakan ya, kalian bisa pilih bahasa PHP untuk bahasa pemrograman, mungkin bahasa yang pertama yang bisa kalian pelajari. Dan itu banyak dicari di Indonesia teman gitu ya. Dan pastinya JavaScript ya. Itu juga bahasa yang nggak cuma buat front end ya, nggak cuma buat untuk di browser ya JavaScript itu, tapi dia tuh juga bisa untuk di backend ya. Misalkan teman-teman pasti tahu bahwa ada Node.js kan, itu sebenarnya bahasa JavaScript yang bisa berjalan di server teman. Jadi ini juga keren bahasa JavaScript ya. Terus ada juga Python ya. Ini Python juga bahasa yang sering saya pakai dan favoritnya saya juga ya. Terus ada juga Ruby ya. Yang mungkin terkenal dengan framework Ruby on Rails. Dan itulah bahasa pemrograman yang mungkin akan banyak kita pakai untuk di backend developer. Terserah teman tuh mau pelajari yang mana. Jadi kalau teman nanya, Bang, mana sih bahasa yang bisa dibilang untuk backend itu yang mana sih? Ini
ya. Teman-teman bisa pilih salah satu ya atau dua misalkan. Pokoknya fokusin salah satu dulu, kalau sudah bisa baru loncat ke bahasa lainnya. Itulah kuncinya teman tuh biar bisa expert di sana ya. Jadi jangan loncat-loncat. Misalkan kalian tuh baru belajar bahasa pemrograman terus semuanya ini dicoba ya, dicoba tapi nggak ada yang ahli gitu kan. Tapi makanya penting sekali bahwa kita fokus misalkan momen oke, saya akan coba PHP dulu ya. Teman pun bisa misalkan menggunakan PHP dulu, PHP dasar, setelah itu coba web framework berbasis PHP misalkan CI ataupun Laravel gitu kan. Itu teman-teman tuh bisa fokuskan terus untuk di bagian backend. Sekarang kita lanjut lagi nah ini penting juga yaitu di version control system ya. Teman-teman tuh wajib tahu apa itu VCS ya. VCS. Apa sih VCS? Ya. Jadi VCS adalah version control system ya. Itu adalah sebuah apa ya bisa bilang sebuah sistem yang kita bisa pakai untuk memanage kode sumbernya kita. Dan yang paling terkenal yaitu Git ya pastinya ya, itu teman pasti udah mungkin tahu dan pernah pakai pastinya ya kan, artinya udah pernah dengar yaitu namanya Git ya. Itu adalah salah satu version control system yang paling terkenal saat ini. Ini nggak cuma berlaku buat backend developer ya, misalkan teman-teman tuh mobile developer, pokoknya segala jenis developer ya. Kalau misalkan kalian tuh ada kode sumber ya, kode program itu wajib bisa menggunakan Git dan memanfaatkan Git untuk bisa bilang nggak cuman untuk mengontrol versi ya, tapi misalkan sebagai juga backup ya. Jangan backup kodenya kalian tuh kalian save filenya terus kalian simpan di Dropbox misalkan, bisa. Cuman biasanya ya di mana-mana itu kalau untuk kode sumber itu disimpan dengan menggunakan VCS seperti ini, Git misalkan, itu misalkan kita upload ke GitHub ataupun Bitbucket ataupun GitLab. Nah, seperti ini ya, misalkan dia bilang kalian juga paling nggak ya sudah bisa ya menggunakan salah satu mungkin repo hosting service ini ya, misalkan GitHub ya seperti ini ya, GitHub terus GitLab terus Bitbucket ya. Terus dia tuh menyarankan bahwa kita tuh menggunakan GitHub ya karena itu ya mungkin salah satu yang populer. Tapi ada juga alternatif lainnya yaitu ada juga GitLab ya kan, Bitbucket juga. Tapi biasanya untuk proyek-proyek yang kita ketahui saat ini itu kebanyakan sih yang menggunakan GitHub teman-teman ya. Jadi itu penting ya. Karena bisa bilang software developer itu nggak cuma tentang menulis program ya, tapi juga kita tahu gimana sih cara yang baik memanage kode sumber yang kita punya. Sekarang yang penting juga adalah pastinya program yang kalian buat atau service yang kalian buat itu pastinya kan nanti akan terkoneksi ke database ya. Nah, di sini teman juga perlu tahu ya bahwa database itu nggak cuma satu, nggak cuma MySQL ya kan. Jadi database itu nggak cuma relational ya. Di sini ada ya bahwa ada itu namanya relational database ya, misalkan seperti Postgres itu kan seperti MySQL, MariaDB, MS SQL dan Oracle. Nah, itu adalah semuanya adalah relational database teman ya. Misalkan di sini dia tuh menyarankan bahwa kita tuh memakai Postgres dan tapi yang paling terkenal ya kita semua tahu bahwa pasti teman juga pasti tahu bahwa ada MySQL kan. Terus ada juga namanya MariaDB, itu adalah fork dari MySQL. Terus dari Microsoft mereka tuh punya yang namanya MS SQL ya atau Microsoft SQL. Terus dari Oracle mereka tuh juga punya Oracle database ya. Itulah ini biasanya Oracle database ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya sih. Saya tahu juga. Meskipun semuanya ini juga dipakai untuk perusahaan besar, cuman biasanya tuh Oracle ini tuh mereka tuh menyasar misalkan enterprise gitu ya. Jadi sejarang misalkan aplikasi yang saya tuh pakai Oracle jarang juga sih, nggak pernah. Saya nggak tahu Oracle itu seperti apa, tapi mereka tuh ada. Dan teman-teman perlu tahu bahwa nggak harus pakai ya, tapi paling nggak teman-teman tuh tahu bahwa ini loh jenis-jenis database relational database yang ada saat ini teman-teman gitu. Ada juga yang namanya NoSQL database ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa database itu nggak cuman SQL ya, kita bisa query dengan SQL, tapi ada juga yang namanya NoSQL database. Sesuai namanya ya, berarti dia tuh NoSQL ya. Artinya ketika di relational database itu kita tuh bisa mengquery dengan bahasa yang namanya tuh SQL atau query language-nya itu adalah SQL. Sedangkan di NoSQL database ini sesuai namanya itu nggak seperti itu. Dia tuh kita nggak bisa query dengan query yang ya sejenis dengan SQL, tapi caranya beda ya. Misalkan ada yang namanya tuh MongoDB ya. Ini adalah jadi database ini berbasis dokumen ya, seperti JSON seperti itu. Terus ada juga namanya RatingDB, terus CouchDB. Ini CouchDB ini kalau nggak salah dia tuh cocok untuk aplikasi misalkan dia tuh real time dan juga bisa offline teman-teman ya. Terus ada juga yang namanya DynamoDB ini, kalau nggak salah DynamoDB ini adalah sebuah database dari Amazon ya, Amazon Web Service gitu. Nah, itu untuk NoSQL database.
Dan ada juga mungkin saya tambahkan ya, misalkan Firestore ya, Firestore dari Google atau dari Firebase. Nah, itu juga bisa saya bilang bahwa Firestore itu adalah salah satu dari NoSQL database, teman. Nah, selanjutnya bahwa database itu nggak cuma tentang SQL dan NoSQL, teman ya. Jadi sebenarnya database itu juga cukup luas ya. Makanya ada yang namanya itu database administrator. Itu dia tuh nggak harus jago coding, tapi dia tuh harus mengerti seluk-beluk database, teman ya. Makanya di sini dia bilang bahwa ada hal lain ya tentang database itu ya. Misalkan ORMs ya. Misalkan apa itu ORM ya? Jadi biasanya tuh framework ya, misalkan seperti Django dan Laravel tadi, itu kita tuh mengakses database tuh kita tuh nggak bikin koneksi secara manual. Makanya kita tuh biasanya tuh pasti sudah disediakan yang namanya ORM, yaitu Object Relational Mapping ya. Artinya abstraksi ya, sebuah layer. Jadi ketika kita tuh perlu mengakses data dari database itu, kita tuh melewati atau menggunakan ya ORM ini. Penting sekali ya, seorang backend engineer ya, nggak cuma bisa menggunakan ORM seperti itu, tapi teman-teman juga harus paling nggak tahu ya basic SQL query itu seperti apa ya. Saya tambah sedikit. Gimana cara men-select data, terus insert data ke database seperti apa, terus nge-update data seperti apa, terus delete data seperti apa, itu apa ya? Itulah skill apa ya, bisa bilang harus ya, saya bilang harus sih, meskipun di sini nggak ada ya, ada nggak sih? Nggak ada sih, cuman kalau saya bilang sih teman-teman tuh perlu tahu itu, dan itu penting sekali ya. Jadi kita tuh nggak cuma bisa menggunakan layer seperti ORM ini ya, tapi juga tahu seperti apa sih query yang mereka buat, teman-teman gitu. Terus ada juga yang namanya itu ACID sama transaction ya. Ini mungkin ya, ini apa ya? Mungkin saya bilang mereka berdua ini berhubungan kali ya. Tapi saya tahu bahwa mereka ini berdua ini tentang konsistensi data ya. Misalkan, jadi kapan kita perlu transaksi di kodenya kita kan, transaction ya. Misalkan kita tuh punya sebuah aplikasi bank ya, dimana kita tuh punya fitur bahwa kita tuh perlu mentransfer dana dari akun A ke akun si B. Itu kan misalkan dua query ya. Query A misalkan kita ambil kurangi terus kita update si A, terus si B, terus kita ambil terus kita update jumlahnya si B. Nah, gimana kalau masalahnya sekarang teman-teman bayangkan bahwa sebelum kita berhasil mengupdate si B ya, terjadi masalah jaringan misalkan kan, database-nya nggak jalan gitu kan. Nah, itu gimana? Sedangkan uang yang ada di A itu kita sudah terlanjur kita potong, kita sudah update. Nah, itunya makanya kita perlu yang namanya transaction, teman ya. Antara kita mengupdate si A dan si B itu ya, itu kita bungkus itu menjadi sebuah transaksi, dan transaksi itu akan sukses ketika dua-duanya sudah sukses. Artinya si A sudah dipotong, si B ini sudah ditambahkan. Ketika dua-duanya sudah operasi ini sudah berhasil, maka transaksinya sudah bisa dibilang sukses, teman. Jadi itu paling nggak mengerti lah ya transaksi itu seperti apa dan di mana kita perlu menggunakannya gitu. Oke, sekarang pastinya nanti teman juga karena apa ya, mungkin bekerja dengan database kan, pastinya mungkin teman-teman juga harus tahu gimana sih merancang database yang bagus itu seperti apa, supaya dia tuh kita gampang mengambil datanya, tapi kita juga gampang membuatnya ya, misal mengisi datanya ya. Itu nanti teman-teman bisa pelajari ya, gimana sih trik-trik untuk database normalization seperti itu. Terus ada juga yang namanya indexes, dan bagaimana cara mereka kerja. Jadi mungkin teman mungkin nggak sadar ya, mungkin framework seperti Django, terus Laravel atau Ruby on Rails itu memudahkan sekali buat kita tuh bekerja dengan database ya. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa suatu saat nanti kalau misalkan database kalian tuh besar ya, penggunanya besar, terdapat banyak data, misalkan query kalian tuh menjadi lambat misalkan suatu saat ya. Jadi teman-teman tuh perlu mengetahui apa sih solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Misalkan ya, bisa juga kita misalkan query kita lambat. Ya, kenapa bisa lambat? Ya mungkin aja kita tuh mengquery data yang apa ya, bisa bilang yang sangat besar, tapi nggak di index ya. Dan teman-teman juga perlu pahami juga index itu plus dan minusnya apa kan? Ya mungkin mempercepat dia itu pencarian ya query, tapi ada juga nanti ketika kalian menulis data ke database yang sudah di index, itu juga memperlambat dia. Kenapa? Karena ya dia tuh perlu memasukkan ke indexnya juga gitu. Jadi itulah pros dan con-nya. Jadi teman-teman tuh harus bisa menentukan nanti kapan kita perlu index dan kapan kita tuh nggak perlu index, teman-teman gitu. Nah, itu adalah sedikit tentang database yang sebelah kiri ini ya. Dan sebelah kanan ini juga ya, dia bilang nih, paling nggak teman-teman tahu bahwa nanti ada yang namanya data replication gitu kan, terus ada yang namanya sharding strategies, terus ada juga yang namanya cap theorem. Ini saya nggak tahu apa, PR buat teman ya, silakan dicek. Terus selanjutnya ya, pastinya ya untuk backend engineer ya, backend developer, pastinya teman-teman pasti akan banyak mengerjakan yang namanya API ya. Jadi teman-teman tuh harus mengerti juga API itu seperti apa. Kita yang kanan dulu ya. Jadi yang paling standar ya itu REST API. Itu REST API itu seperti apa. Terus ada juga JSON APIs.
Terus itu seperti apa? Terus swap ya. Saya nggak punya banyak pengalaman dengan swap ini, tapi itulah PR juga buat teman ya. Itu apa sih bedanya antara REST API dengan JSON API? Itu seperti apa? Ini sebenarnya sih apa ya? Sebagai saya sih ngeles aja sebenarnya, saya nggak tahu bedanya. Mungkin REST API itu nggak harus JSON, mungkin seperti itu kali ya. Bahwa API itu nggak harus JSON, kan ada juga yang namanya XML gitu kan, responnya. Mungkin yang JSON API ini adalah sebuah API dengan respon ataupun request yang dia bisa terima itu hanya berbasis JSON teman ya. Itu kan ada juga misalkan API sekarang tuh yang pakai namanya gRPC kan dari Google gitu kan, itu beda juga kan. Ada juga yang namanya apa? GraphQL itu kan beda lagi ya kan. Jadi mungkin itu ya. Nah terus kita langsung kiri ya. Terus head host apa nih head host ya. Head host ya. Jadi apa ya? Jadi dia bilang tuh katanya API-nya kita itu sekaligus bisa sebagai dokumentasi teman ya. Jadi kan biasanya ya, kalau kita tuh misalkan mau mengintegrasikan API yang lain ya, kita kan pasti baca dokumentasi kan. Nah, dengan kita bisa mengimplementasikan head host ini ke API-nya kita, itu sekaligus API ya yang merespon nggak cuma data tapi juga dokumentasi atau link ke detail tentang API itu sendiri teman. Jadi kira-kira gitu ya. Silakan teman cek itu apa sih sebenarnya. Itulah PR buat teman semua dan saya juga untuk mengerti itu. Tapi di sini dia bilang apa ya, nggak harus ya teman. Teman tahu aja bahwa itu ada gitu kan. Begitu juga dengan si OpenAPI Spec dan Swagger ini. Ini juga sama sebenarnya ya, bahwa ini ada hubungannya juga dengan bagaimana kita tuh membuat API itu menspesifikasikan sebuah API. Dan Swagger ini juga kerennya adalah bahwa kita tuh buat API terus kita spesifikasikan dia tuh bisa mengenerate dokumentasi secara otomatis ya. Mungkin itu salah satu penggunaannya. Terus pastinya API kan nggak cuma public ya. Pastinya teman-teman tuh perlu nanti paham juga apa sih jenis-jenis untuk autentikasi di API. Misalkan ya ada yang namanya cookie base ya. Jadi mungkin apa ya bisa dibilang mungkin kredensialnya tuh kalian tuh bisa kirimkan melalui cookie. Terus nanti si servernya tuh ngecek cookie-nya apa ya. Saya sih apa ya nggak sarankan menggunakan seperti itu, tapi itu ada ya, itu ada. Terus ada juga namanya OAuth ya, Open Auth. Terus teman-teman pasti pernah dengar ya bahwa sekarang nih misalkan teman-teman tuh pakai API dari Google, Facebook itu kan semuanya berbasis OAuth ya, terutama yang versi 2. Itu juga punya topiknya sendiri ya. OAuth itu juga topiknya besar sekali. Itu apa sih gimana sih cara apa ya? Ada yang namanya key, terus ada yang namanya token kan. Terus nanti kita dapat juga yang namanya refresh token. Itu gimana cara merefresh tokennya itu biar aplikasinya kita tuh bisa terus menjaga akses kan, gitu kan. Terus nanti ada expirednya juga. Nah, itu juga luas sekali penting juga mungkin nanti ya mempelajari hal itu. Terus bisa juga yang paling sederhana juga kita tuh membuat autentikasi API itu dengan menggunakan basic authentication itu misalkan user password ya. Jadi itu juga yang paling sederhana sekali. Terus ada juga yang namanya token authentication ya. Ini misalkan bisa pakai misalkan API key seperti itu kan. JWT ya juga yang juga banyak dipakai adalah itulah JSON Web Token. Mungkin JWT sama OAuth ini dia tuh dekat ya, jadi dekat gitu. Tapi saya nggak tahu juga sih pastinya. Cuman kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komentar di bawah ya. Terus ada juga yang namanya OpenID ya. Saya kurang tahu juga tentang OpenID. Terus SAML juga. Terus dia bilang sih ini apa ya, tambahan aja sih ya. Teman tuh nggak harus paham juga di sana. Tapi yang pasti adalah kita tahu bahwa itulah jenis-jenis autentikasi yang kita bisa berikan untuk API-nya kita teman. Gitu. Jadi itu aja udah banyak ya ilmunya ya. Itu tentang API ya. Nah sekarang kita lanjut ke ini, ke caching ya, ke cache. Nah ini fungsinya apa ya? Jadi misalkan kalian tuh punya API di mana ini akan langsung membaca dari database ya, atau membaca atau menulis dari database kan. Gimana misalkan kalau aplikasinya kalian ini tuh diakses jutaan pengguna secara bersamaan, sedangkan database-nya kalian itu nggak kuat, gitu kan? Nah, di sana makanya teman-teman tuh harus mulai memikirkan, mengerti gimana sih caranya kan, apa sih solusi yang ada. Nah, salah satunya adalah caching atau cache. Ya. Konsepnya adalah bahwa daripada kita tuh bisa dibilang setiap kali request itu kita mengakses database ya, kenapa nggak respon yang dikembalikan sama database itu kita simpan di tempat yang lebih cepat ya diakses. Jadi ketika nanti ada yang mau mengakses, kita kasih yang ada dulu ya. Jadi nggak perlu ke belakang lagi, nggak perlu ke database lagi. Itu pastinya kan memperingan kerja database. Nah itu salah satu ya fungsi dari caching adalah untuk mempercepat requestnya atau memperingan requestnya namanya.
Artinya untuk mempercepat kita tuh memberikan respon ke apa yang meminta. Dan di sini juga ada beberapa metode caching, yaitu yang pertama adalah misalkan CDN. Mau tahu apa itu CDN ya? Mungkin nanti lain kali ya, mungkin saya jelaskan lebih jelas apa sih CDN itu, seperti apa sih kerjanya. Jadi CDN adalah Content Delivery Network, teman ya. Misalkan aplikasinya teman itu misalkan user tuh bisa mengupload foto kan ya. Nah, itu kan fotonya tuh pastinya disimpan di servernya kan. Nah, itu pasti nanti ketika web app-nya ataupun aplikasi itu minta foto, pasti kan langsung harus ngambil dari server kan. Nah, misalkan servernya kalian tuh di Amerika ya, terus sedangkan penggunanya tuh di Indonesia, pastinya kan itu jaraknya jauh kan. Jadi aplikasi itu perlu waktu untuk mengambil data, menunggu data itu sampai dari Amerika ke kita yang di Indonesia kan. Nah, makanya ada yang namanya CDN, itu Content Delivery Network. Jadi cara kerjanya adalah sederhananya ketika kita upload foto ya. Jadi CDN ini dia tuh punya jaringan server di seluruh dunia. Misalkan ya. Jadi misalkan kita tuh upload ke servernya kita di US ya. Nanti kalau kita pakai CDN, nanti otomatis server CDN-nya kita itu mendistribusikan ke semua server-server yang dia punya itu ke seluruh dunia, ke seluruh server yang ada di seluruh dunia. Misalkan di Jakarta ya ada servernya, atau di Singapura ya. Nah, jadi nanti ketika kita mengakses image, ketika kita mengakses gambar, gak cuma gambar sih ya, file request juga kan, misalkan JSON gitu kan. Nah, ketika kita mengakses, karena kita sudah menggunakan CDN ya, artinya yang kita akses ini bisa yang terdekat dengan kita. Itu namanya yang titik-titik yang menyebar di seluruh dunia, itu nama edge-nya namanya. Itu edge namanya kalau di sini ya. Artinya ketika kita akses, daripada dia tuh mengambil langsung ke US, jadi dia tuh bisa ngambil ke server-server yang lebih dekat dengan kita, misalkan di Singapura ataupun Jakarta gitu kan. Itu pastinya lebih cepat. Nah, itu adalah salah satu dari fungsinya adalah CDN, adalah untuk Content Delivery Network, yaitu jaringan ya untuk pengiriman konten itu biar lebih dekat dengan kita. Jadi pastinya karena dekat dengan kita, ketika kita akses pasti lebih cepat ya. Itulah konsep dasar dari CDN, teman ya. Nanti lah ya, mungkin kalau sempat, kalau pengen lebih jelas, silahkan komen di bawah, mungkin saya jelaskan lagi. Jadi ada juga namanya server-side caching, itu kita implementasikan di kodenya kita ya. Misalkan kita tuh bisa pakai Redis atau Memcache ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi kita punya kode, kita punya database, kita punya Redis, kita punya cache server ya misalkan. Nah, jadi ketika ada user mengakses data dari database, jadi kita cek dulu nih di cache-nya nih ya, ada nggak? Jadi ketika ada dari cache, kita langsung aja kembalikan yang dari cache. Request-nya tuh nggak perlu menunggu untuk kita mengambil data database dulu ya, karena sudah ada di cache, kita langsung bisa kasih yang dari cache, teman ya, gitu. Nah, ketika nggak ada, maka kita ambil dari database, kita simpan ke cache dulu, baru kita kembalikan ke browser. Kita kembalikan ke klien kan. Nah, jadi dengan begitu, dan nanti ketika ada klien lain yang untuk mengakses data yang sama, jadi kita cek dulu kan pastinya ada di cache belum? Oh, ada, ya udah langsung kembalikan yang ada di cache. Jadi itu pastinya adalah untuk mempercepat respon yang bisa kita berikan ke klien, dan pastinya juga akan memperingan beban dari database-nya kita kan, seperti saya bilang tadi gitu kan. Itu menarik sekali ya, itu berguna sekali buat teman-teman tuh ya, misalkan misalkan memanage ya aplikasi dengan bisa bilang request yang banyak, request yang besar, tapi kita ingin responnya tetap cepat tanpa harus membebani juga database-nya kita, teman gitu. Oke. Terus ada juga namanya client side. Nah, ini biasanya tuh di browser, teman ya. Ini misalkan kita tuh membuat sebuah API ya yang merespon JSON. Nah, ketika kita merespon JSON, kita bisa set header-nya tuh supaya dia tuh kita bisa set cache control-nya ya gitu ya. Jadi misalkan respon ini saya tolong di cache selama 5 menit misalkan. Jadi ketika misalkan si browsernya itu menerima data, ada di cache ya, berarti dia tuh akan meng-cache selama 5 menit, teman. Jadi ketika misalkan teman-teman tuh mengakses lagi dari browser ya, refresh si browsernya, karena si browser itu sudah mencatat ya bahwa ini respon ini yang dia minta ini masih ada di browser, jadi dia tuh nggak perlu lagi minta ke server, browser akan memberikan yang sudah di-cache sama dia atau yang sudah disimpan sama dia. Itu untuk caching ya. Terus pastinya nanti juga harus paling nggak paham ya untuk karena seperti saya bilang bahwa
backend itu nggak cuman tentang kita membuat API ya, tapi pastinya kita juga harus paham sedikit tentang keamanan kan, security-nya. Misalkan ya, tentang MD5 dia bilang sini ya, apa itu MD5 dan kenapa kita nggak harus menggunakannya ya. Sekarang ada yang mungkin membuat web app ya, secara manual misalkan seperti itu, nggak pakai framework. Itu cara mengacak password usernya gimana? Masih pakai MD5 atau enggak, ya kan? Jadi saya sarankan juga teman-teman tuh jangan pakai MD5 lagi untuk mengacak password ya, untuk menyimpan passwordnya, karena itu udah nggak aman, itu sudah gampang sekali untuk di-crack ya, untuk MD5 itu. Jadi disarankan tuh yang pakai SSH atau yang mungkin yang paling modern ya, mungkin teman-teman bisa pakai Bcrypt ya. Saya tahu bahwa kalau nggak salah Django tuh dia tuh pakai Bcrypt untuk mengencrypt password dari usernya gitu. Jadi itulah bagian dari security ya. Jadi teman-teman tuh harus memahami tentang hashing algorithm ya. Jadi untuk mengacak password, untuk mengacak data itu teman-teman tuh bisa pakai apa aja sih pilihannya. Teman-teman tuh juga perlu pelajari itu ya. Terus ada juga dan nanti kan pastinya teman-teman tuh perlu mendeploy dari API yang kalian bikin kan, web service yang kalian bikin kan. Nah, teman-teman tuh kalau bisa pakai yang HTTPS ya. Artinya servernya kalian tuh harus support HTTPS ya. Jangan cuman deploy di servernya kalian di plain HTTP gitu kan, di HTTP biasa kan. Terus ada juga yang nanti namanya tuh CORS ya, artinya cross origin ya, artinya request nanti misalkan teman-teman tuh API-nya kalian tuh bisa berada di misalkan api.upcoding.com kan, tapi kalian tuh juga punya website yang namanya upcoding.com kan. Nah, itu gimana caranya misalkan kalian tuh memanggil data dengan ajak misalkan tuh ke API-nya kita. Soalnya kan secara default ya, misalkan kalau kalian tuh mengakses data dengan JavaScript ya, misalkan dengan ajak itu ke domain yang berbeda, itu diblok sama web browser teman-teman ya, karena itu adalah untuk keamanan. Artinya kita tuh nggak bisa mengakses data dari browser itu ke domain yang berbeda. Nah, itulah gunanya CORS. API-nya kita ya, itu harus bisa menghandle request dari domain berbeda ya. Makanya tapi kalau bisa jangan juga dibuka umum kan, artinya nggak juga dibuka untuk umum. Artinya kita bisa nge-set di API kita bahwa request API-nya ini ya hanya bisa diakses dari domain tertentu saja, misalkan gitu. Jadi terus ada juga yang namanya tuh content security policy, mungkin teman pelajari ya. Saya juga kurang jelas sana. Terus juga SSL ya, terus juga SSL dan TLS. Ini juga dekat erat hubungannya dengan si HTTPS ini, teman. Ada juga yang namanya OWASP ya, artinya apa sih OWASP itu? Jadi OWASP itu adalah Open Web Application Security Project. Jadi ini sebuah project di mana kalau misalkan teman-teman buka ya owasp.org.com sih. Jadi ini penting untuk kita tahu bahwa supaya kita tuh bisa terhindar dari misalkan kesalahan-kesalahan yang kita tuh nggak sengaja membuka celah keamanan gitu teman ya. Kalian tuh sebagai backend engineer itu harus tahu celah-celah ini ada loh ya. Jadi sebagai programmer maka teman-teman tuh harus paham bahwa untuk menghindari celah-celah ini gimana caranya. Jadi gimana sih best practice untuk menghindari bisa terhindar dari masalah-masalah seperti itu gitu teman. Gitu ya. Terus itu ya untuk web security ya. Terus ada lagi testing ya. Ini mungkin yang nggak banyak orang nggak banyak diekspos sih, padahal ini penting sekali. Dan di testing ini juga ada beberapa bagian ya teman ya. Misalkan yang paling sederhana misalkan unit testing ya, unit test. Jadi kalian tuh misalkan buat sebuah API ya. Jadi API ini adalah untuk API user misalkan ya gitu. Terus kalian tuh memiliki sebuah kelas modelnya kan, untuk model untuk user. Nah, unit test kalian tuh tes kelasnya. Yang levelnya tuh yang paling bawah ya, artinya kita tuh tes kodenya sendiri ya. Misalkan kalian buat fungsi, kalian tes fungsinya sendiri apakah bekerja dengan sesuai yang kita inginkan. Kalau kita kasih data yang benar, dia hasilnya benar. Kalau kita kasih data yang salah, gimana? Misalkan seperti itu ya. Itu kalian tuh perlu tes. Itu adalah unit test. Nah, terus ada lagi yang namanya functional testing. Misalkan kalian tuh punya sebuah endpoint ya untuk API user. Jadi ketika kalian tuh berikan dia request ya, ini responnya seperti apa? Terus ada lagi yang paling tinggi adalah integration testing ya, untuk mengetes integrasi antara service-service yang kita punya. Misalkan kalian tuh punya API user ya, kalian juga punya untuk service untuk API order ya. Kita tuh perlu menampilkan data order kan. Nah, data order ini kan ada usernya. API dari order ini ya, itu perlu manggil API dari si API user. Nah, komunikasi antara service si order dengan service user ini, itu kan dia perlu komunikasi. Nah, itu teman bisa tes juga. Itu namanya integration testing ya. Jadi, itu yang paling sederhana sih. Itu banyak juga sih sebenarnya contoh-contoh kasusnya. Cuman kira-kira mungkin
kalau misalkan saya bayangkan bahwa user dan order itu API-nya terpisah ya, artinya dia tuh service terpisah. Jadi itu adalah integration testing di mana kita tuh mengetes integrasi antara komponen-komponen yang berbeda, teman-teman. Selanjutnya CI/CD ya, continuous integration, dan juga ada CD yang namanya continuous deployment kalau nggak salah ya. Jadi gini, misalkan teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, ada yang namanya GitHub Action ya, artinya ketika kita nge-push ya, git push misalkan origin apa gitu kan. Jadi dia tuh bisa kita kita set supaya ketika setiap kali kita nge-push data atau nge-push kode, itu action itu menjalankan tes. Misalkan bisa melakukan unit test, bisa melakukan functional testing, bisa juga siapa tahu melakukan integration testing. Nah, setelah itu jalan, maka ketika semua tes pass, artinya semua tesnya itu oke, maka lanjut boleh gitu kan. Tapi ketika gagal, maka kita tuh dikasih warning bahwa ini gagal, gitu kan? Maka kita nggak boleh deploy kan? Kita bisa kita lanjutkan lagi. Ketika tesnya ini lancar, maka kita bisa langsung deploy. Itu namanya continuous development, ya. Artinya kita nge-push kode, ketika tesnya jalan, kita langsung otomatis dia tuh mendeploy sendiri. Kita tuh nggak perlu masuk ke server terus kita download lagi, nggak. Jadi itu pentingnya CI/CD, teman ya. Terus selanjutnya ada juga yang namanya itu design and development principle, teman ya. Artinya ini lebih ke praktek ya, artinya gimana sih kita tuh membuat software yang baik gitu kan, gimana sih kita tuh merancang sistem yang baik seperti apa gitu kan. Itu banyak teorinya kan, itu banyak macam-macam teorinya. Teman juga nggak harus menguasai semuanya ya. Saya juga nggak begitu memperhatikan semua ini, tapi saya tahu ternyata ini hanyalah bisa bilang istilah saja ya, tapi siapa tahu teman sudah melakukannya gitu kan. Jadi itu sudah biasa. Oke, misalkan ya dari kiri ini ada yang namanya GOF atau GOF Design Pattern ya. Teman silahkan baca, saya juga nggak paham seperti apa maksudnya, tapi GOF ini group of four. Jadi group of 4 ya. Design pattern. Silakan mencek itu maksudnya seperti apa sih. Terus ada juga yang namanya domain driven design. Terus ada juga yang mungkin ini juga terkenal adalah test driven development, yaitu TDD. Ketika kita ingin membuat sesuatu ya, misal membuat fitur baru ya, misalkan di aplikasi kita buat tesnya dulu. Jadi test driven development ya, kita buat tesnya dulu, misalkan unit test ya. Artinya kan kita tuh belum bikin apa-apa, kita sudah tes, pasti kan gagal kan ya. Makanya karena gagal kita baru buat fiturnya. Jadi kita tuh buat sampai tesnya itu tuh sukses. Itu konsepnya teman ya. Jadi kita buat tes dulu, baru kita implementasikan sampai tesnya tuh pass, teman. Jadi itulah konsep simpelnya adalah test driven development. Nah, terus ada juga solid principle ya. Artinya yang paling simpel tuh misalkan kita tuh buat sebuah kelas atau fungsi ya di kodenya kita. Itu kalau bisa dia tuh hanya untuk satu tujuan ya. Jadi jangan misalkan kalian tuh buat sebuah kelas untuk macam-macam tujuan gitu kan misalkan. Begitu juga ada yang KISS ya. Ini mungkin salah satu yang favorit saya adalah KISS, yaitu keep it simple stupid. Jadi ketika kalian tuh merancang sesuatu, merancang sistem, buat kode, coba buat sesimpel dulu ya, sederhana dulu. Jangan belum apa-apa sudah merancang tuh yang kompleks dulu ya. Terus nanti ujung-ujungnya nggak dipakai. Ujung-ujungnya jadinya ntar melanggar dari solid tersebut kan. Artinya karena kita tuh berusaha melakukan banyak hal hanya dalam satu fungsi misalnya gitu ya. Jadi itu ya. Jadi keep it simple stupid ya. Ini adalah ini penting sekali karena lebih gampang untuk merubah sesuatu yang sederhana daripada untuk merubah sesuatu yang kompleks terus sudah di production depan gitu. Terus ada juga yang namanya YAGNI ya. YAGNI ini apa ya? Ini namanya aja yang rumit, ternyata saya baru tahu juga ternyata YAGNI itu adalah you aren't gonna need it. Artinya seperti tadi ya, sama dengan KISS itu, simple dulu. Ketika kita tuh merancang sesuatu ya kalau kita nggak perlu sekarang ya jangan dibuat dulu, teman ya. Artinya kita tuh kalau sekarang kita tuh belum perlu apa-apa, kita sudah merancang yang macam-macam kan. Kita sudah bikin semuanya kan. Apa yakin kita akan nanti memerlukannya, misalnya seperti itu. Jadi itulah konsepnya YAGNI ya. Terus ada juga yang dry ya, artinya do not repeat yourself ya. Misalkan salah satu contoh ya, kalian tuh misalkan perlu untuk mengirim email kan. Kalian tuh sudah punya fungsi untuk mengirim email di modul ini ya kan. Terus kalian tuh buat modul baru, terus kalian juga perlu mengirim email, terus bikin fungsi yang sama juga di modul yang satunya. Nah, itu kan kalian tuh nggak dry kan, artinya bisa bilang membuat lagi, kalian tuh merepeat yourself, membuat sesuatu yang sama di tempat yang berbeda. Terus caranya gimana ya, tinggal di ekstrak aja ya, bagian yang sudah kalian pakai itu pindahkan ke modul lainnya, terus bisa dijadikan library atau gimana. Nanti modul ini bisa import yang itu, modul yang satunya lagi bisa mengimport yang sana. Jadi mungkin itu ya konsep untuk dry itu, yaitu do not repeat yourself gitu.
Itu ya itu ya untuk design dan development principle ya. Nah, sekarang gimana dengan pola arsitektur ya? Jadi ini juga teman-teman mungkin perlu pahami ya bahwa kita tuh sebagai backend developer misalkan gimana sih merancang sistem kita ya. Misalkan kita tuh bisa rancang dia tuh sebagai monolithic apps. Ya, misalkan kalau Ruby on Rails atau Django ya, itu bisa dibilang dia tuh monolithic apps ya. Artinya semua fitur itu di dalam satu buah aplikasi yang besar ya. Misalkan ya kalian tuh buat aplikasi dengan Ruby on Rails ya, misalkan atau Laravel ya. Jadi untuk user, untuk untuk order, untuk checkout, terus untuk produk itu semuanya di dalam satu aplikasi yang besar itu namanya monolithic apps ya. Itu bukan itu bukan jelek ya. Itu hanya istilah bahwa ada yang namanya itu monolithic apps. Terus ada juga lawannya itu adalah microservice ya. Artinya di mana sesuai namanya ya microservices. Jadi kita tuh nggak cuma buat satu aplikasi yang besar, tapi kita pecah-pecah aplikasi itu menjadi service-service yang kecil ya, mikro. API untuk usernya kita bisa menjadikan dia microservice untuk user, terus untuk misalkan untuk order kita bisa pisah menjadi service user, order. Jadi dia itu kita pecah-pecah menjadi aplikasi yang kecil-kecil ya, mikro-mikro, tapi nanti itu bisa saling berkomunikasi, itu namanya microservice teman ya. Terus ada juga yang namanya SOA ya, itu adalah arsitektur berbasis service itu, service oriented architecture, dan saya juga kurang tahu ya gimana sih hubungannya sama si microservice, apakah mereka sama atau cuma namanya beda atau ada perbedaan mungkin ya. Silakan teman-teman cek. Terus ada juga namanya CQRS atau inference sync, sama juga saya juga nggak pernah sepertinya melakukan seperti ini. Mungkin cuma istilah aja, siapa tahu aja kita udah pernah. Silahkan teman-teman cek. Dan ini yang mungkin lagi hangat sekarang inilah serverless ya. Ini misalkan seperti Firebase ataupun seperti misalkan teman-teman tuh menggunakan Next.js kan, teman-teman tuh bisa deploy di Vercel kan. Itu adalah serverless semuanya. Dimana ketika kita deploy aplikasi ya, kita tuh nggak perlu peduli lagi tentang server ya. Kita tuh nggak perlu login ke SSH ke server terus kita kita deploy manual, nggak. Itu kita tuh tinggal upload code dong. Jadi kita tuh tinggal upload code dong, ataupun kita hubungkan dia dengan misalkan GitHub itu. Ketika kita melakukan perubahan, itu sudah misalkan kita set langsung dia update gitu. Jadi tujuannya adalah supaya kita tuh sebagai developer tuh bisa fokus untuk membuat aplikasi yang sebaik yang kita bisa tanpa perlu harus mengerti low level dari servernya sendiri. Makanya dibilang serverless, karena kita deploy, kita tuh nggak harus paham tentang server, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu adalah untuk ini design and development principle ya. Sekarang selanjutnya adalah mungkin nanti teman-teman perlu yang namanya search ya, bikin aplikasi pencarian kan. Artinya misalkan teman-teman tuh bikin aplikasi misalkan di misalkan aplikasi booking hotel kan. Pastinya kan user tuh perlu mencari kan, perlu hotel yang mana yang dia mau dekat dia kan. Nah, itu teman-teman tuh pastinya nggak bisa cuman mengandalkan database biasa, misalkan MySQL bisa sih ya, cuman nanti kan repot, nggak karena tidak dirancang untuk melakukan hal seperti itu misalkan ya. Nah, teman-teman tuh bisa menggunakan dia itu sebuah software di mana khusus untuk melayani search pencarian. Misalkan ada yang namanya Elasticsearch ya. Terus ada juga namanya Solr ya. So, kalau nggak salah dua-duanya ini adalah berbasis Java. Elasticsearch ini ketika misalkan teman-teman itu sudah mengisi data ke dalamnya, jadi ketika perlu melakukan search ya, tolong cari misalkan hotel yang dekat dengan wilayah saya, misalkan radius 1 km. Itu dengan Elasticsearch itu gampang, itu lebih cepat dan sangat cepat ya dibandingkan kalau misalkan kita melakukan query ke database, terus kita menghitung ya jarak itu koordinat itu dari sini ke sini berapa, itu ribet teman. Jadi dengan Elasticsearch itu lebih gampang untuk proses seperti itu. Dan saya tegaskan lagi ya, teman-teman tuh nggak perlu mempelajari ini semua dulu ya sebelum bisa menjadi backend engineer ya. Jadi nanti ketika perlu silakan teman-teman pelajari gitu ya. Ya, jadi nggak syarat mutlak harus bisa ini dulu sebelum mendapatkan title seorang backend engineer teman gitu. Nah, sekarang ada juga yang namanya message broker ya. Jadi misalkan ini adalah untuk menghandle misalkan background task ya. Misalkan teman-teman itu punya sebuah API di mana menghandle untuk user registration kan. Jadi kan normalnya ya biasanya ketika user itu registrasi, kita mengirimkan email untuk konfirmasi email kan. Nah, normalnya itu bisa ketika dia tuh mengirim datanya, kita tuh langsung mengirim email saat itu juga kan. Nah, bisa aja ya, mungkin untuk aplikasi untuk skala kecil ya, tapi misalkan aplikasinya kalau besar ya, dengan registrasi yang sangat cepat banyak gitu kan, itu ada baiknya proses untuk mengirim email ini kalian tuh bisa kasih ke task di belakang, artinya background task. Nah, untuk mengimplementasikan fitur seperti itu ya, teman-teman tuh perlu untuk misalkan mengetahui yang namanya itu si message broker ya. Jadi ini cocok untuk teman-teman tuh yang bekerja membuat sistem yang
event driven system ya. Artinya sistemnya kalian itu seperti saya bilang tadi, ada event untuk registrasi, maka kita melakukan hal lain di belakang gitu. Itulah event driven system. Terus salah satu yang terkenal misalkan kita bisa pakai namanya RabbitMQ kan. Ini juga Kafka ini banyak dipakai untuk apa ya? Misalkan di big data gitu kan, gimana sih memproses data yang besar. Sekarang juga yang mungkin yang ada lagi adalah tentang containerization atau virtualization ya. Jadi mungkin teman sudah sering dengar Docker ya. Jadi Docker ini juga punya banyak fungsinya teman ya. Artinya kita tuh bisa men-setup environment development kita tuh pakai Docker bisa. Terus kita juga mendeploy aplikasinya kita tuh, kita bungkus dia dengan dalam Docker image, kita deploy langsung. Itu sudah banyak sekarang ya. Mungkin bahkan yang tadi serverless tadi itu dia tuh bisa aja berbasis Docker kan. Terus mungkin juga nanti teman-teman dengar yang namanya tuh Kubernetes kan. Itu juga basisnya juga di Docker ini. Jadi itu ya, itulah sedikit tentang containerization dan virtualization. Saya nggak tahu apa RKT dan LXC ini seperti apa. Sepertinya saya nggak pernah gunakan, tapi paling nggak kalau misalkan teman-teman sudah punya pengalaman sedikit tentang Docker itu pasti bermanfaat sekali. Oke? GraphQL ya, ini juga nggak harus ya. Artinya teman bagus kalau tahu, apalagi kalau pernah menggunakannya juga tambah bagus kan. Bedanya adalah misalkan dengan API biasa. Jadi GraphQL itu kita tuh misalkan mengakses data user ya. Jadi kita tuh bisa tinggal minta ya, halo API kasih user ID dan nama itu aja. Maka si API-nya itu, si GraphQL ini hanya akan memberikan kita 2 itu saja. Ya, jadi beda kan kalau misalnya kita tuh mengakses API biasa ya. Kita kasih API biasa, kita kasih user ID, maka dia tuh mengembalikan semua data yang dimiliki sama API tersebut ya. Tapi GraphQL ini kerennya adalah itu tadi saya bilang, kita tuh bisa minta data yang kita perlukan saja. Ini mungkin berguna untuk mobile apps ya, terus ada juga mungkin untuk web app gitu kan. Jadi dengan begitu mungkin lebih efisien ya, karena data yang kita minta itu sedikit, yang diterima juga pasti sedikit. Gitu. Nah itu untuk GraphQL ya. Terus ada juga yang namanya Graph Database ya. Jadi siapa tahu ya, jadi teman-teman itu perlu sebuah aplikasi yang dimana memerlukan sebuah relasi antara objek itu kompleks ya. Itu coba bisa cek si Neo4j ini, yaitu untuk Graph Database ya. Nah, terus ada juga namanya WebSocket ya. Pastinya WebSocket ini fungsinya adalah untuk real time communication ya. Misalkan kalian tuh punya sebuah API yang support WebSocket, artinya nanti ketika browsernya kita buka ya, dia tuh memaintain komunikasi terus. Jadi nanti si servernya ini bisa mengirimkan data langsung ke front end gitu. Ya, itu dengan menggunakan WebSocket. Aplikasi-aplikasi yang perlu real time ya, misalkan chat gitu kan seperti itu pakai WebSocket teman-teman. Terus pastinya backend engineer juga harus tahu ya jenis-jenis web server seperti apa. Yang paling standar ya pastinya Apache web server, terus ada juga yang namanya Nginx kan. Terus ada juga web server yang namanya KDE ya. Ini juga keren. Ini adalah sebuah web server yang dibuat dengan bahasa Golang teman. Jadi silakan dicek ya. Terus ada juga namanya MSIS, ini adalah web servernya dari Microsoft ya. Saya juga nggak pernah pakai sebenarnya, tapi itu ada. Oke. Itu untuk web server ya. Terus terakhir adalah teman-teman tuh harus mengetahui ya cara-cara gimana sih membuat sebuah sistem itu yang scalable misalkan ya. Saya ngerti beberapa istilah ini, tapi saya nggak akan jelaskan secara detail sini ya, karena sebagian besar kita nggak akan langsung bersentuhan dengan dia langsung ya, karena sekarang ini platform-platform cloud modern itu sudah menyediakan semua itu untuk kita semua gitu. Jadi kita terus mengerti sih apa sih bedanya antara instrumentation, monitoring dan telemetri ya. Terus ada juga yang namanya tuh migration strategies ya. Saya nggak ngerti saya nggak tahu apakah maksudnya ini adalah database migration atau apakah migration strategi migrasi sistem secara umum ya. Misalkan kalau kita misalkan membuat sebuah sistem kan, misalkan kita ingin memigrasi misalkan ya, seperti kemarin satu migrasi upcoding.com itu dari Google Cloud itu misalkan ke DigitalOcean, itu padahal sudah ada penggunanya, itu gimana strategi yang saya pakai ya, misalkan itu step-step seperti itu mungkin yang dimaksud dengan migration strategies ya. Atau misalkan teman-teman itu ingin mengganti database misalkan dari MySQL ke Postgres, itu gimana sih strategi untuk migrasi datanya gitu, mungkin seperti itu yang dia maksud. Nah, terus ada juga yang namanya itu horizontal versus vertical scaling ya. Jadi ini kan topiknya adalah building for scale ya, artinya aplikasinya kalian tuh ketika sudah besar itu gimana caranya ya kan. Jadi misalkan contoh kasus ya, jadi kalian tuh punya sebuah API ya misalkan ya, itu sudah banyak sekali requestnya, udah nggak kuat, satu server itu nggak kuat ya kan. Nah, jadi horizontal scaling yaitu scaling itu ke samping, artinya kalian tuh tinggal banyakin servernya ya kan. Jadi kalian tuh punya API ya, satu server, kalian tuh horizontal scalingnya ke samping, jadi kalian tuh tinggal banyakin servernya
ya, duplikasi servernya biar banyak. Jadi biar dia tuh bisa menghandle banyak request sekaligus, ya kan. Nah, itu untuk horizontal scaling. Nah, kalau untuk vertical scaling, ya, jadi kalian tuh gedein servernya, gedein spek servernya, itu namanya adalah vertical scaling atau ke atas, ya. Jadi kalian tuh besarkan spek servernya, sedangkan horizontal scaling adalah kalian tuh perbanyak servernya. Jadi gampangan, itu bedanya horizontal scaling dan vertical scaling, teman-teman. Gitu. Terus yang terakhir ya, ada juga nih namanya tuh building with observability in mind. Artinya kalau kalian tuh misalnya coding ya, makanya penting sekali kalian tuh log ya. Kalian tuh penting sekali log. Terus kita tuh perlu men-track event yang terjadi. Artinya dengan begitu kita tuh nantinya kita tuh bisa mengobserve. Artinya kita tuh bisa melihat. Misalnya kita bikin dashboard, nah ternyata API yang kita bikin ini ternyata itu bisa menghandle request sekian, terus dengan CPU-nya penggunaan CPU-nya sekian, terus begitu juga dengan event yang paling banyak itu yang ini. Terus ada error di sini, jadi itu gunanya logging, itu gunanya nanti event tracking ya. Itu salah satu gunanya. Silahkan explore bidang sana. Jadi banyak lah ya cara-cara untuk supaya kita tuh bisa melihat gimana sih kinerja dari aplikasinya kita, apa sih yang perlu kita lakukan, itu banyak. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi kita sudah sampai akhir ya. Wow. Dan teman-teman lihat ya bahwa terakhir dia bilang inilah keep learning. Jadi ini ternyata nggak ada habisnya ya. Jadi teman bisa lihat ya bahwa wow, dari atas ya, dari awal sekali itu sampai akhir ya, ilmunya ini tuh nggak ada habisnya. Nggak cuma di backend teman-teman ya, di front end, di mobile app itu nggak ada habisnya, itu keep learning terus ya. Tapi yang penting teman tuh bisa mengerti dasar-dasar di semuanya, itu sudah cukup untuk kalian tuh bisa menjadi seorang backend developer. Oke teman-teman semuanya, ini tuh ya, itulah sedikit saya coba untuk membedah ya, meskipun nggak dalam. Artinya itu banyak sekali ternyata. Wah, ini video jadi panjang ya, artinya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Teman-teman nggak harus menguasai itu semua untuk bisa dibilang atau bisa menjadi seorang backend developer ya. Itu adalah roadmap, itu adalah peta, ya kan? Jadi kan kita baru mulai, nggak mungkin langsung menguasai semua petanya kan. Jadi itu peta itu kita tuh bisa kuasai karena sedikit-sedikit kita tuh berjalan, ya kan? Karena kita tuh semakin kita mengerjakannya, itu nanti teman-teman akan ketemu semua ini, ya kan? Jadi itu intinya ya. Jadi nggak harus mengerti semuanya ini untuk bisa menjadi seorang backend developer, tapi nanti pelan-pelan teman-teman semua pasti akan tahu, mungkin menguasai setiap bagian dari ini ya. Kalau kalian tuh memang menggunakannya kan. Backend developer yang satu dengan yang lainnya belum tentu mereka tuh menguasai hal yang sama ya. Karena misalkan mungkin yang A bekerja di perusahaan yang satu perlu teknologi berbeda, begitu juga dengan yang lainnya mungkin saja juga perlu dengan teknologi berbeda. Jadi tapi mereka tuh sama-sama backend developer teman gitu. Dan seperti biasa, misalkan kalau teman-teman tuh mendapatkan manfaat dari video ini ya, silahkan like dulu ya, subscribe buat yang belum, dan mohon maaf juga ya karena videonya ini agak panjang. Tapi bisa bilang mau gimana lagi ya, ternyata ini panjang sekali ternyata roadmapnya. Dan meskipun saya tuh nggak menjelaskannya secara lengkap sekali, tapi paling nggak mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi tetap semangat ya, belajar menjadi backend developer, menjadi front end developer, apapun ya, itu perlu belajar yang banyak seperti ini ya. Contohnya itu banyak sekali yang perlu kalian tuh pelajari dan mengerti dan paham. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan pengalaman, seiring dengan proyek yang kalian kerjakan, pasti akan sampai di sana. Jadi sekian dulu ya untuk kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya.